Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas masih dengan soal listrik statis part yang kedua. Nah, sebelumnya di part yang pertama kita bahas soal nomor 1 sampai dengan 10. Untuk part kedua ini kita akan bahas soal nomor 11 sampai dengan 20. Baik, soal nomor 11 kita mulai. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Muatan positif dan negatif berdekatan menghasilkan gaya tarik. Kalau dia positif dengan negatif berbeda muatan kan otomatis tarik-menarik. Semakin jauh jarak dua muatan akan menghasilkan gaya listrik yang semakin kecil. Kita tahu bahwa hukum Coulomb menyatakan bahwa F sama dengan K-1 H2 per R kuadrat kan. Jika R ini adalah jarak, kalau dibagi angka yang besar, otomatis gayanya akan kecil. F-nya akan kecil, jadi semakin jauh jaraknya atau R-nya semakin besar, maka gaya listriknya akan semakin kecil. Pernyataan yang kedua juga benar. 3. Besar gaya listrik yang terjadi pada dua muatan berbanding terbalik dengan jarak kedua muatan. Nah, di sini otomatis dia adalah berbanding lurus. Kenapa? Karena besar muatannya. Kalau muatannya adalah H, semakin besar nilai H, maka F-nya juga akan semakin besar. Jadi pernyataan yang ketiga adalah salah karena seharusnya berbanding lurus. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 12. Dua muatan listrik plus 4 mikrocoulomb dan min 8 mikrocoulomb terpisah pada jarak 2 cm. Nah, di sini berarti kita bisa tahu nilai H1 sama dengan plus 4 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Jadi satuannya harus kita bikin coulomb karena konstanta yang kita pakai satuannya coulomb. Dan nilai H2 adalah min 8 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Terpisah pada jarak berarti nilai R-nya adalah 2 cm. Di sini berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita bikin meter karena konstantanya juga meter. Dan nilai K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Maka gaya yang terjadi adalah F sama dengan K H1 H2 per R kuadrat. Kita masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 plus 4 kali 10 pangkat min 6 kali min 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Hati-hati di sini kuadrat. Nah, di sini kita bekerja di R-nya dulu ya. 9 bilangan pokoknya kita jadikan 1 kali 4 dikali 8. Tanda plus dan minusnya tidak saya pakai karena ini sudah menentukan bahwa kalau dia positif dan negatif pasti nanti dia akan tarik menarik. Jadi kita fokus jawabannya adalah tarik menarik antara A, B, C, dan D karena muatannya berbeda. Terus kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 2 kuadrat adalah 4. 10 pangkat min 2 kuadrat berarti 10 pangkat min 4 min 4. Nah, di sini 4 sama dengan 4 kita hapus. 9 kali 8 hasilnya adalah 72 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12 ya, min 6 dengan min 6 kali 10 pangkat 4. Yang di sini tadi minus naik ke atas jadi positif. 9 ditambah 4 adalah 13. 13 dikurangi dengan 12. Berarti 72 kali 10 pangkat 1 atau sama dengan 720 Newton. 720 dengan gaya tarik. Jadi jawabannya yang C.
Untuk soal nomor 13, dua buah muatan terpisah pada jarak 2 cm, berarti di sini ada R1, menghasilkan gaya sebesar F1-nya adalah 420. Bila jarak kedua muatan diubah menjadi 4 cm, R2, maka besar gaya listrik yang terjadi F2-nya berapa? Nah, di sini kita nggak perlu ganti satuan ya, karena dia itu hanya perbandingan dari nilai jarak. H-nya juga nilainya sama, maka kita bisa menggunakan rumus F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat kali F1. Kenapa kita balik? Karena kan kita tahu rumus dari hukum Coulomb F sama dengan K H1 H2 per R kuadrat. Jadi di sini R1-nya yang di atas. R1-nya adalah 2, R2-nya adalah 4. Kita kuadratkan dikali dengan F1. Kita kecilin dulu ya, berarti di sini ada 1 per 2 kuadrat kali dengan 420. Berarti 1 per 4, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat adalah 4 dikali 420, sehingga menghasilkan angka 105 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 14, dua muatan terpisah pada jarak R. Jadi di sini R1-nya nilainya R, menghasilkan gaya sebesar X Newton. F1-nya adalah X. Bila jarak kedua muatan diubah menjadi setengah R, berarti R2 sama dengan setengah R, maka gaya listrik yang terjadi yang ditanya adalah F2. Maka nilai F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat dikali dengan F1. R1-nya kita punya nilai R per R2-nya adalah setengah R. Jangan lupa kuadrat kali dengan X. Di sini nilainya X Newton. Di sini R-nya sama, berarti kita boleh hapus. Berarti 1 per 1 per 4, kuadrat 1 tetap 1, dikali dengan X. Nah, ini 1, 2, 3, berarti kita boleh tulis sama dengan 4X, karena di sini 4-nya naik ke atas. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 15. Di sini terdapat 3 buah muatan, ada H1, H2, dan H3. Nah, H1 negatif, H2 negatif, dan H3 positif. Arah gaya listrik muatan pada H1, H2 akibat pengaruh muatan lain yang paling tepat. Nah, di sini untuk opsi A, H1 mungkin ke kanan atau ke kiri, ya. Terus H2 pasti ke kiri, nggak mesti. Kenapa? Karena di sini negatif. H2 sebelah kiri dari H2 adalah negatif, maka dia akan cenderung menuju ke kanan, yang mana ada H3 yang bermuatan positif. Kan seharusnya dia akan saling tarik menarik. Nah, H1 berarti opsi A salah. Opsi B, H1 pasti ke kanan, belum pasti karena dia itu kanannya negatif, dia cenderung akan menjauhi ke kanan, jadi B salah. H1 pasti ke kiri, tidak pasti karena kita nggak tahu di sebelah kiri H1 ada muatan yang lain atau enggak. Jadi opsi yang paling benar adalah yang D. Di sini dimungkinkan H1 bisa ke kanan atau ke kiri, karena kita nggak tahu di sebelah kiri H1 ada apa, dan H2 pasti ke kanan karena ada H3 yang bermuatan positif. Soal nomor 16, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat. Medan listrik menyatakan daerah atau ruang yang dipengaruhi oleh muatan listrik. Ya. Satuan dari medan listrik adalah Newton per Coulomb. Oke. Titik yang lebih dekat dengan muatan memiliki medan listrik yang lebih besar dibanding titik yang lebih jauh. Ya, semakin besar, semakin dekat, maka medannya juga akan semakin besar, pengaruh dari medan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 17. Perhatikan letak titik K, L, dan M dari
sebuah muatan positif sebagai berikut. Urutan kuat medan listrik dari terkecil sampai terbesar dari ketiga titik tersebut adalah, berarti di sini yang paling kecil otomatis yang jaraknya paling jauh. Berarti yang paling kecil adalah M. Semakin jauh kan berarti kuat medannya juga semakin kecil. Jadi kita fokus di jawaban C atau D. Nah, sekarang kita bandingkan antara K dengan L. Nah, di sini lebih jauh yang mana? Tentunya lebih jauh yang K, karena K itu garisnya miring, sedangkan L garisnya lurus. Kalau miring itu jarak tempuhnya lebih panjang daripada yang lurus. Jadi jawabannya yang C untuk soal nomor 17. Nomor 18. Bila diketahui nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, tentukan besar kuat medan listrik titik yang berjarak 4 meter. Di sini kita tahu bahwa jarak itu adalah R, 4 meter, dari muatan plus 12 mili kolom. Muatan adalah Hi. Jadi di sini Hi-nya adalah nilainya 12 mili kolom. Jenis muatannya adalah muatan positif. Karena ini masih mili kolom, kita harus ubah ke kolom, jadi 12 kali 10 pangkat min 3 kolom. Selanjutnya kita menentukan kuat medannya. E sama dengan K Hi per R kuadrat. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Hi-nya adalah 12 kali 10 pangkat min 3 per R-nya adalah 4 meter. Hati-hati di sini kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 kali 12 kali 10 pangkat min 3. Nah, 4 kuadrat itu berarti 4 dikali dengan 4. Ini saya pecah begini biar bisa dihapus dengan 12. Berarti di sini 3. Berarti tinggal 9 kali 3 kali 10 pangkat 9 dikurangi 3 adalah 6 per 4. Berarti 27 per 4 ini kali 10 pangkat 6. Maka 27 dibagi 4 hasilnya adalah 6,75 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 19. Perhatikan gambar. Bila kuat medan listrik di titik X adalah 360 Newton per kolom ke kanan, maka kuat medan listrik di titik Y adalah, nah di sini kita tahu bahwa yang diketahui adalah kuat medan yang disimpulkan dengan E. Karena ini milik titik X, maka kita tulis EX. Nah, patokannya apa? Patokannya kita tahu kalau ada suatu muatan misalnya ada muatan negatif, maka dia akan panahnya itu menuju ke muatan tersebut, arah medannya itu menuju ke muatan yang bermuatan negatif. Sedangkan bila muatannya positif, maka akan cenderung menjauhi, medannya itu arahnya panahnya keluar. Nah, sekarang kita tahu bahwa di sini dia ngomong ke kanan, dari X ke kanan, berarti kan menuju Hi. Karena menuju berarti kita tahu bahwa Hi itu mempunyai muatan negatif. Nah, rumus medan sendiri itu kan E sama dengan K Hi per R kuadrat. Nah, di sini karena Hi-nya bernilai bermuatan negatif, kita bisa tulis, kita masukkan angkanya 360 sama dengan K Hi, ini hanya tanda positif atau negatif untuk menentukan arahnya kemana, dan R-nya kita masukkan 3 cm di sini, itu kan sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2, hati-hati, kuadrat. 360 sama dengan K Hi per 3 dikali dengan 3 kuadrat, 9 kali 10 pangkat min 4.
Nah, di sini kita kalikan silang, berarti 360 kali 9 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K kali Hi. Selanjutnya kita bisa, ini biarkan seperti ini, kita bisa menghitung untuk yang Y. Arahnya kemana? Jika R-nya di sini Y ini, Y memiliki nilai R sebesar 2 cm, bisa kita tulis sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kita masukkan medan sama dengan K Hi per R kuadrat. Nah, di sini berarti berapa nilainya? Hati-hati, Q-nya itu tadi negatif, berarti kita masukkan K Hi dengan muatan negatif, tetapi R-nya ganti 2 kali 10 pangkat min 2, karena jaraknya Y ke Hi hanya 2 cm kuadrat. Nah, ini kan sama K kali Hi, di sini juga K kali Hi, berarti kita boleh masukkan 360 kali 9 kali 10 pangkat min 4 per 2 kuadrat adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini sama-sama min 4, kita boleh hapus. 4 dengan 360 berarti kita bisa dapatkan dia adalah 90. Maka kita bisa peroleh angka 90 kali 9. E-nya adalah 90 kali 9. Hati-hati, ini tadi kita tahu muatannya negatif. Negatif Q. Muatannya negatif untuk titik Q-nya, berarti menghasilkan angka 810 Newton per Coulomb. Nah, dia ke atas atau ke bawah? Dia ke bawah karena Q-nya ini tadi bermuatan negatif. Jadi jawabannya yang D. Nomor 20. Gambar berikut merupakan reaksi daun elektroskop ketika benda P didekatkan pada elektroskop. Kesimpulan yang tepat. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa di elektroskop tersebut muatan-muatan positif berada di kaki elektroskop atau di daun elektroskop. Maka kita bisa pastikan bahwa kepala elektroskop itu cenderung negatif. Kenapa dia cenderung negatif? Karena pastinya benda yang mendekati kepala elektroskop berarti dia bermuatan positif. Berarti nomor 20 jawabannya adalah benda P tersebut bermuatan positif, yang B.